Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Pada pagi hari ini kita kembali bertemu ya untuk melanjutkan pembelajaran pada pagi hari ini. Namun sebelum kegiatan kita mulai ya, alangkah baiknya kita berdoa ya. Berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Ya, siapa yang bisa memimpin doa? Ya, dipersilakan Bu Yarsa. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa sesuai dengan pengalaman masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Pada pagi hari ini, ya, bagaimana kabar adik-adik? Baik. Sudah sarapan? Sudah. Sudah siap belajar? Sudah. Nah, kalau sudah siap belajar, maka jangan melakukan aktivitas-aktivitas lain selain memperhatikan guru di depan. Ya. Untuk hari ini ada yang tidak sekolah? Tidak ada. Ya, siapa yang tidak sekolah? Adik Sordika. Ada Suardika, siapa lagi? Angga Adika, siapa lagi? Ayu Saras, Suardi, ya. Andra ya, Andra. Berarti ada 4. Ada 4 orang yang tidak hadir pada hari ini ya. Ya, semoga yang tidak hadir pada hari ini ya selalu diberikan kesehatan ya agar besok bisa bertemu kembali dengan kita semua ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran ya, yang kemarin pada waktu hari Selasa kita telah membahas tentang klasifikasi makhluk hidup ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi pertemuan kedua dari klasifikasi makhluk hidup ya. Perhatikan gambar yang ada di depan ya. Apa yang bisa kalian kemukakan dari 2 gambar yang ada di depan? Ya, ada yang tahu apa yang Pak tampilkan di depan? Apa? Tempe, tempe dan orang sakit. Ya, nah, kenapa Pak menampilkan tempe? Ada apa dengan tempe? Tempe adalah salah satu produk ya, yang menggunakan bantuan dari mikroorganisme lainnya. Salah satunya adalah Rhizopus stolonifer yang merupakan salah satu mikroorganisme yang membantu dalam proses fermentasi. Bapak akan memaparkan kembali tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Ya, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini ada 5. Ya, perhatikan di depan. Ya, melalui diskusi kelompok, ya, peserta didik dapat menyebutkan kingdom modera, kingdom protista, dan kingdom sunyi. Dan yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat mengidentifikasikan makhluk hidup yang termasuk dalam kingdom modera, protista, dan sunyi. Saya harapkan kembali, ya, agar lebih aktif dalam pembelajaran, dalam diskusi kelompok, ya, dalam mendesain dan membuat kartu klasifikasi, karena dengan keaktifan kalian nantinya akan memberikan dampak yang baik pula kepada diri kalian sendiri. Ya, tolong nanti sebentar diperhatikan gambar dan video yang akan Bapak tampilkan ya. Dan jangan lupa ya untuk membuat pertanyaan dari video yang Bapak tampilkan sebentar. Ya, seperti kemarin ya, membuat pertanyaan masing-masing kelompok itu 1 atau 2 pertanyaan. Ya. Ya, perhatikan dulu video berikutnya. Makhluk hidup yang termasuk ke dalam kelompok monera memiliki ukuran mikroskopis berkisar antara 1 sampai 10 mikrometer. Untuk melihatnya dibutuhkan mikroskop yang memiliki pembesaran lebih dari 1000 kali. Ciri-ciri makhluk hidup kelompok monera adalah
selnya tidak memiliki membran inti atau prokariotik, bersel satu, dan berkembang biak dengan cara membelah diri. Indomonera terdiri dari bakteri dan alga biru. Bakteri banyak terdapat di sekeliling kita, bahkan di dalam tubuh manusia. Bakteri memiliki bentuk yang bervariasi, yaitu baksil, fokus, dan spiral. Bakteri yang ada di sekitar kita ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Sebagian besar bakteri memang merugikan, namun banyak juga yang bermanfaat bagi manusia. Contoh bakteri yang menguntungkan adalah Escherichia coli. Di dalam usus besar manusia terdapat jutaan bakteri Escherichia coli yang berperan untuk membantu memproduksi vitamin A melalui proses pembusukan makanan. Contoh lain bakteri yang bermanfaat adalah Rhizonium sp yang berperan mengikat nitrogen di udara bebas. Terdapat juga bakteri yang merugikan manusia, seperti Clostridium tetani yang merupakan penyebab penyakit tetanus, Vibrio cholera yang merupakan penyebab penyakit kolera, Mycobacterium leprae yang merupakan penyebab penyakit lepra, Salmonella typhi yang merupakan penyebab sakit tifus, Mycobacterium tuberculosis yang merupakan penyebab penyakit TBC, dan Bacillus anthracis yang merupakan penyebab penyakit antraks. Kelompok kedua dalam klasifikasi makhluk hidup adalah Kingdom Protista. Perbedaan utama kelompok Monera dan kelompok Protista adalah pada membran inti yang dimilikinya. Makhluk hidup Kingdom Protista selnya mempunyai membran inti. Sifat-sifat dari kelompok protista ini sangat beragam. Ada yang bersel tunggal dan ada juga yang bersel banyak. Selain itu juga ada yang berukuran mikroskopis dan ada juga yang berukuran makroskopis atau yang dapat dilihat tanpa mikroskop. Makhluk hidup yang termasuk ke dalam kelompok protozoa adalah Paramecium, Entomobacter yang terdapat pada usus besar dan dapat menyebabkan penyakit diare, dan Plasmodium malariae yang menyebabkan penyakit malaria. Sekali lagi Bapak ingatkan ya, sambil kalian menonton atau melihat dan mengamati video, jangan lupa untuk membuat pertanyaan. Ya, yang sebentar habis penampilan video ini akan diadakan diskusi ya sebelum pada pembuatan proyek. Jamur memiliki ukuran yang bermacam-macam, dari yang halus kecil seperti benang hingga yang berukuran cukup besar. Jamur tidak memiliki klorofil, sehingga tidak dapat berfotosintesis untuk membuat makanannya sendiri. Jamur bertahan hidup dengan cara menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang telah mati dan menyerap sari-sarinya sebagai makanan. Jamur memiliki cara yang unik dalam hal cara memperoleh makanannya. Jamur tidak menelan makanannya seperti hewan atau manusia, namun mengeluarkan sejenis zat yang membuat sisa makhluk hidup lain menjadi terurai. Jika telah terurai, maka sari-sarinya akan diserap oleh jamur. Jamur ada yang bersel tunggal dan ada juga yang bersel banyak. Jamur yang memiliki banyak sel atau multiseluler, tubuhnya terdiri atas benang-benang halus yang disebut hifa. Hifa tersebut akan membentuk suatu anyaman yang disebut miselium. Jamur biasanya hidup di tempat-tempat yang lembab dan sedikit terkena sinar matahari, bersifat saprofit atau hidup dan makan dari bahan organik yang sudah mati atau busuk, dan bersifat parasit. Demikian ya tampilan video pembelajaran ya yang sempat ditampilkan pada kali ini. Selanjutnya Bapak akan bertanya kembali ya. Sudahkah kalian menyusun pertanyaan? Ya. Ya. Dari kelompok 2 ya, dari tampilan video tadi ya, adakah pertanyaan yang sudah kalian rangkum
Sudah. Ya, silakan satu orang berdiri dari kelompok dua. Kelompok lain, perhatikan pertanyaannya, ya, dan nanti akan dilemparkan kepada kelompok lain sebelum dijawab oleh Bapak ya. Silakan kelompok dua. Apa saja hal yang merugikan yang dapat disebabkan oleh mikroorganisme yang termasuk dalam kingdom Monera? Kelompok 4. Ya, pasti silakan berdiri. Mengakibatkan penyakit atau disebut sebagai parasit dan patogen. Clostridium tetani yang menyebabkan penyakit tetanus dan Salmonella typhi penyebab penyakit tipes. Kelompok 1, 3, dan 4 ada pertanyaan? Ya, dipersilakan kelompok 3. Dalam kingdom Robusta terdapat spesies dan beberapa alga merah. Apa manfaat dari alga merah tersebut? Nah, apa manfaat dari alga merah? Ada yang tahu fungsi daripada alga merah? Ya, silakan, Lofi. Manfaat alga merah juga memiliki senyawa kimia yang memiliki berbagai macam khasiat dan aktivitas seperti antibakteri, antioksidan, antiinflamasi, antivirus, dan antikarsigonetik. Apa yang dimaksud dengan saprofit? Apa yang dimaksud dengan saprofit? Ya, jelaskan tadi di video. Ya, kita dulu. Ya. Saprofit adalah istilah organisme yang dapat mengurangi sisa-sisa organisme yang telah mati. Sebutkan contoh manfaat menguntungkan dari kingdom Monera dalam kehidupan sehari-hari. Dalam proses pembuatan tempe, membutuhkan organisme Rhizopus solonifar untuk membantu dalam fragmentasi tempe. Dan Rhizobium sp membantu meningkat nitrogen pada akar kacang-kacangan. Selanjutnya, Bapak akan bagikan lembar kerja. Ya. Ya, silakan diskusikan bersama kelompok dan desain bersama kelompok, ya, dengan menggunakan aplikasi Canva. Ya. Dan langkah kerja daripada LKPD-nya, ya. Silakan kalian cari ya, atau telusuri di Google ya, gambar-gambar dari Kingdom Monera, Kingdom Protista, dan Kingdom Fungi atau jamur. Ya, silakan kalian ambil dan download. Setelah itu nanti kalian tempelkan pada desain ya Canva kalian. Selanjutnya diidentifikasi ciri-cirinya, ya, manfaatnya, ya, masukkan di dalam satu klasifikasi kalian. Untuk aturan main, ya, masih sama seperti kemarin, ya, kalian membuat satu klasifikasi, ya, dengan mengambil gambar dari internet, ya, dan Pak berikan waktu atau durasi kurang lebih 20 menit untuk mendesain, ya, dan membuat satu klasifikasi dengan menggunakan aplikasi Canva. Ya. Selama 20 menit itu Pak berikan waktu kepada kalian kebebasan untuk berkreasi sekreatif mungkin menciptakan satu klasifikasi. Dan untuk kelompok yang tidak berpartisipasi dengan baik atau melebihi batas waktu pengerjaan selama 20 menit, nanti akan mendapatkan sanksi, yaitu poin daripada produknya akan dipotong atau nilainya akan dikurangi. Setuju? Setuju? Akan buka aplikasi Canva kalian baru didesain. LKPD-nya sudah? Ya, ini diisi jadwal dari. Ya, untuk LKPD-nya diisi jadwal penyusunan ya. Di hari Jumat, hari Sabtu itu mendesain dan mencetak, dan yang ketiga itu hari ketiga di hari Sabtu juga, ya. Ya, di hari Sabtu itu mempresentasikan hasilnya.
Jadi masukkan hari dan tanggal pada tabel jadwalnya ya. Oke, kelompok 1 sudah selesai mendesain. Kelompok yang lain sudah? Mana Bapak lihat dulu desainnya. Sudah ya, ada Pista, Fungi. Baiklah, kita masuk pada sesi presentasi ya, yang akan dimulai dari kelompok 1 ya. Dipersilakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan ya hasil karya produk daripada kartu klasifikasinya di depan. Baiklah, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Pertama-tama saya ucapkan salam panggil dari umat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Klasifikasi makhluk hidup. Pada mulanya, para ahli menggunakan dua skema pengelompokan klasifikasi buatan dan alami, dan ada pula klasifikasi filogenetik pengelompokan organisme berdasarkan pada hubungan kekerabatan. 1. Monera. Monera disebut juga sebagai kelompok bakteri. Ciri-ciri yang terdapat dalam kelompok Monera adalah mereka yang menggunakan organisme uniseluler, memiliki bentuk sel yang bervariasi, memiliki dinding sel, dan tidak memiliki organel. Desain kartunya? Bagus? Dan presentasi dari kelompok kami, jika ada kesalahan kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Kami itu dengan Paramo Santi, Om Santi, 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Ya, kita tepuk semangat dan tepuk pramuka. Tepuk semangat. Ulangi, kurang semangat. Yang keras. Tepuk semangat. Tepuk pramuka 2 kali. Silakan kelompok 2. Klasifikasi makhluk hidup. Dalam sejarah pengelompokan makhluk hidup, pada mulanya para ahli menggunakan dua skema pengelompokan, yaitu klasifikasi buatan dan alami. Dalam pengembangan menuju klasifikasi filogenetik, mengelompokkan organisme berdasarkan pada hubungan. Perwakilan dari kelompok 3. Berdirinya kami di sini untuk mempresentasikan dan menampilkan hasil karya desain kartu klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama, Monera. Kingdom Monera merupakan golongan makhluk hidup yang masuk dalam kategori sel prokaryotik tunggal. Artinya, tidak memiliki nukleus atau organel yang terikat membran di tubuhnya. Kingdom Monera memiliki fungsi penting yaitu sebagai organisme
kedua, fungi. Fungi adalah kingdom dari organisme eukariotik bersifat heterotrof yang mendapat nutrisinya dari bahan organik di Indonesia. Fungi lebih dikenal sebagai jamur. Kemampuan unik jamur adalah mampu bersimbiosis dengan tanaman maupun bakteri. Namun, jamur juga bertanggung jawab atas beberapa penyakit yang terjadi pada hewan serta tumbuhan. Ini dia karya desain kartu klasifikasi dari kelompok 3. Pertama, Monera. Monera adalah salah satu kingdom dalam klasifikasi biologis bintang 4 ini. Anggota kingdom Monera meliputi makhluk hidup yang terdiri atas satu sel atau uniselular. Sesuai dengan asal kata dari bahasa Yunani, Moneres yang berarti tunggal. 5 kerajaan makhluk hidup Monera disebut juga sebagai kelompok bakteri. Ciri-ciri yang terdapat dalam kelompok Monera adalah mereka merupakan organisme uniseluler, memiliki bentuk sel bervariasi, memiliki dinding sel, dan tidak memiliki organel bermembran. Sekian presentasi dari kami. Karena dimulai maka akan diakhiri. Jika diakhiri tanpa dimulai, itu bukan presentasi tetapi hubungan kamu dan aku. Itulah presentasi dari 4 kelompok ya yang terkait dengan hasil produk atau proyek kartu klasifikasi yang telah didesain dan dibuat ya, yang berkaitan dengan kingdom Monera, Protista, dan fungi. Selanjutnya kita akan lanjutkan dengan evaluasi ya. Ini Bapak akan membagikan soal evaluasi ya, pilihan ganda. Memberikan waktu kurang lebih 10 menit untuk mengerjakan soal evaluasi. Ya, tulis nama langsung dijawab pada kertas evaluasinya. Kecuali ya, pendidikannya kecuali berarti yang akan dikumpul evaluasinya. Sebelum pembelajaran ini ditutup ya, ada yang bisa memberikan kesimpulan? Ya, dipersilakan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Pertama-tama, terimalah salam panganjali umat dari saya, panganjali Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membacakan kesimpulan materi hari ini. Rangkuman yang saya dapatkan dari materi klasifikasi makhluk hidup adalah suatu cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki. Tujuan mengklasifikasikan makhluk hidup adalah untuk mempermudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup tersebut. Salah satu kelompok makhluk hidup adalah Monera dan Protista. Kingdom Protista dan Monera keduanya adalah organisme yang bersel tunggal, tetapi mereka berdua berbeda satu sama lain. Monera tidak memiliki inti sejati, sementara Protista memiliki inti yang terkait dalam membran inti mereka sendiri. Kelompok jamur atau fungi merupakan kelompok makhluk hidup yang memperoleh makanan dengan cara menguraikan bahan organik makhluk hidup yang sudah mati. Jamur tidak berklorofil, berspora, tidak punya akar, batang, dan daun. Jamur hidup di tempat yang lembab, bersifat saprofit atau organisme yang hidup dan makan dari bahan organik yang sudah mati atau yang sudah busuk, dan parasit atau organisme yang hidup dan mengisap makanan dari organisme lain yang ditempelinya. Sekian kesimpulan dari saya. Bapak akan merefleksi pembelajaran pada hari ini ya. Apakah kalian senang belajar
materi baru, yaitu pada ekosistem dan interaksinya, ya, atau makhluk hidup dalam ekosistem. Jadi saya harapkan kepada adik-adik semua, ya, untuk bisa mempelajari materi ekosistem, ya, interaksinya, ya, seperti apa interaksi yang terjadi dalam ekosistem itu. Baiklah, kita masuk pada kegiatan yang terakhir, yaitu doa. Mari teman-teman, sesudah belajar kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah.